Selamat pagi Pak Kusnan. Terima kasih atas waktunya. Hari ini saya akan melaksanakan wawancara dengan jenengan terkait pembelajaran yang ada di lingkungan sekolah SD Negeri 2 Menduran dan kegiatan pembelajaran di kelas rendah khususnya, nggih. Oh iya, terima kasih Mbak. Monggo silakan. Nggih. Ya. Untuk yang pertama, dulu ketika Bapak menjadi guru, saat mengajar kan pasti ada pembiasaan membaca, nggih. Yeah. Nah, kalau misalnya pembiasaan membaca itu memanfaatkan perpustakaan, namun perpustakaannya tidak difungsikan dengan baik, itu penyebabnya apa dan bagaimana solusinya seperti itu? Ini gini, karena petugas perpustakaan kan belum ada. Okay. Ya, dan yang namanya perpustakaan itu kan mestinya harus tertata dengan baik. Okay. Ya, mungkin harus ada buku katalognya, misalnya semacam itu, sehingga nanti antara buku-buku fiksi dan non fiksi harus terpisah, sehingga anak-anak akan lebih mudah mencari buku yang digendaki, yang dimaui gitu lah, yang disukai, yang disukai, semacam itu. Kemudian jika ada beberapa siswa misalnya di kelas, terutama anak-anak kelas rendah mengganggu temannya saat belajar dan biasanya ada pembulian atau kata-kata kurang sopan dan bertingkah laku di kelas itu dengan guru pun kadang juga tidak sopan. Itu juga penyebabnya apa dan bagaimana sih kita sebagai guru untuk menasehati anak tersebut? Oh iya, ini begini, karena kita itu menampung dari beberapa anak berbagai macam masyarakat, maksudnya dari lingkungan masyarakat itu sendiri. Itu mungkin orang tuanya kan ada yang mungkin pendidikannya kurang, sehingga anak-anak sering mengatakan kata-kata kasar dan lain sebagainya, itu wajar. Nah, kalau kita di sekolah itu bagi anak yang semacam itu ya kita panggil secara pribadi, diberi pengarahan yang baik, jangan sampai begitu, itu nggak bagus dan lain sebagainya. Sehingga anak nanti akan menyadari bahwa oh ternyata perbuatannya, kata-katanya itu tidak baik. Sehingga nanti pun akan bisa mempengaruhi perilaku di rumah. Oh, ternyata kata-kata semacam ini kok nggak baik, kata bu guru, semacam itu atau pak guru misalnya, semacam itu, sehingga orang tuanya pun akan terpengaruh dengan perilaku anak itu, menjadi akan lebih baik kan, semacam itu. Nah, kemudian kalau di kelas Pak, ini biasanya kan siswa seringkali kan tidak bersemangat ketika dijelaskan sama gurunya. Lalu waktu penilaian harian, ulangan harian gitu, masih banyak siswa yang mendapatkan nilai di bawah KKM. Nah, bagaimana cara yang tepat kita memotivasi belajar siswa? Begini, jadi anak-anak apabila semangatnya kurang, kita harus sebagai seorang guru harus pandai ya. Kita memberi semangat kepada mereka. Mungkin metodenya kita alih. Jadi mungkin jangan ceramah terus, mungkin ada metode istilahnya nanti tugas, mungkin kita ajak bersama-sama, ayo kita olahraga sejenak dan lain sebagainya gitu, sehingga nanti anak-anak akan menjadi semangat gitu ya. Jadi metode kita harus dan caranya diubah. Jangan monoton. Kalau monoton anak-anak jemu nanti. Nah, kemudian jika ada siswa ini yang biasanya anak-anak kelas rendah, kelas 1, 2, 3 itu kan membacanya masih belum lancar Nah, ketika ada siswa diminta untuk membaca itu tidak mau, malah menangis. Nah, itu juga penyebabnya apa kalau di kelas, dan kemungkinan
bagaimana nanti sikap kita sebagai guru seharusnya menghadapi anak yang seperti itu. Oh ya, itu berarti harus kita tangani secara khusus. Bagi anak-anak semacam itu, oh berarti ini harus ada perhatian khusus. Maka nanti misalnya jam-jam istirahat bagi anak-anak yang demikian, itu tetap kita bina, kita bimbing, ayo baca yuk, saya dengan ibu guru, kamu kan seorang ibu, kalau bapak ya ayo dengan bapak saya tuntun dengan baik begini, caranya baca gini, bareng-bareng sama ibu, itu nanti anak-anak akan semangat. Berarti didekati dulu, ya. Pokoknya kita sambil kita bela sehingga anak menjadi merasa terlindungi, merasa dia tuh ada kasih sayang gitu. Jangan malah dibentak. Kalau dibentak nanti justru malah takut. Nah, beberapa siswa itu ini di kelas rendah, terutama kelas 1 dan 2. Kalau bilangan angka itu kan mereka juga masih banyak belajar. Kalau diminta untuk menjumlahkan bilangan, itu banyak yang belum bisa. Kemudian kalau menuliskan kata, didikte gurunya gitu, misalkan suruh menuliskan kata apa, itu menuliskan kata sama apa yang diucapkan gurunya itu belum mahir, belum sama gitu. Lalu pembelajaran yang bagaimana yang sebaiknya diterapkan oleh gurunya tersebut. Itu sebenarnya mudah. Artinya begini, anak-anak itu kan sukanya bermain. Betul, anak-anak kelas rendah bermain, kita ajak keluar saja. Jadi pembelajaran tidak harus di kelas, pembelajaran kan bisa di luar. Nanti anak-anak kan senang. Ayo kita cari batu-batu kecil misalnya sama-sama itu. Bisa. Itu kan akan bisa berapa bu? Misalnya, yuk coba cari 5 kerikil. Bisa. Anak-anak akan mengumpulkan dengan sendirinya. Dan dia akan secara tidak langsung nanti akan bisa menghitung ini berapa, ini 1, ini 2, 3, 4, oh bisa toh berarti ini berarti jumlahnya 5 dan seterusnya. Gitu. Berarti harus pakai media yang nyata, yang konkret gitu. Betul yang konkret gitu. Nah, ini juga terjadi di SD Negeri 2 Menduran. Ketika ada kegiatan sekolah ataupun misalnya orang tua diminta untuk hadir ke sekolah mengenai perkembangan anaknya gitu. Nah, kadang itu orang tua itu tidak hadir ke sekolah ketika diminta untuk hadir. Itu biasanya penyebabnya apa, Pak? Dan bagaimana sekolah harus menghadapi seperti itu, atau kemungkinan guru kelasnya lah yang paling utama? Begini. Memang gini, apalagi di daerah Menduran ini kan daerah dekat perkotaan ya. Jadi orang tuanya biasanya bekerja di pasar ya, di pasar di kota lah istilahnya, mencari ekonominya di semacam itu. Sehingga kalau diminta ke sekolah itu mungkin agak sulit ya. Agak sulit. Itu sebaiknya guru itu istilahnya home visit home visit, mengunjungi ke rumah ya. Mungkin kalau tidak bisa pagi ya mungkin siang hari pada saat orang tua itu di rumah begitu, sehingga kita bisa ketemu dengan orang tuanya. Nah, kita akan terus kita sampaikan permasalahan dari anak tersebut, sehingga nanti orang tua bapak ibunya bisa membantu. Berarti home visitnya dulu yang utama. Home visit itu penting sekali. Nah, ini kalau di pembelajaran kelas 2 itu kan anak-anak juga cenderung suka bermain. Jadi belajar sambil bermain katanya. Nah, pemanfaatan model pembelajaran tertentu itu bisa diterima siswa dengan baik, Pak. Contohnya seperti TTW. Jadi guru membacakan sesuatu, anak menuliskan. Tapi selain model itu, mungkin ada model atau metode pembelajaran yang tepat diberikan untuk anak-anak kelas 2 itu yang seperti apa, Pak? Ya itu tadi. Jadi gini, anak itu kan suka bermain. Nah, makanya guru harus pandai-pandai
mencari apa ya, media Nggih. atau alat yang tepat Nggih. untuk mereka itu belajar tapi sambil bermain. Iya. Contoh misalnya kita apa namanya akan menyusun kata-kata. Nggih. Nah ini kan harus punya kartu huruf Oh, dan lain iya, sebagainya. iya. Kalau Dan kita akan media menyusun juga. kalimat berarti harus punya kartu kata, Iya. sehingga nanti akan lebih mudah mereka mencarinya. Oke. Saya coba carikan kata saya begitu. Oke. Nanti kan ada di situ. Iya. Mungkin campur aduk atau lah suruh mencari. Nah, dia mencari itu kan suatu kegiatan akan seneng dia Iya. mencari dan mencari. Oh ini yang kata Iya. saya. Oh ini pergi, ini tuh, menulis dan lain Iya. sebagainya itu mereka akan lebih senang Iya, mencari, menggunakan ya. media itu tadi. Iya, Nggih. media. Iya, nggih. Jadi jangan sampai guru itu Iya. istilahnya kalau orang Jawa mengatakan dalang ojo ngasih kehilangan lakon kan gitu. Nggih. Nah, kaitannya dengan media tadi, Pak, alat peraga tadi. Kadang itu anak-anak kalau diajak untuk menggunakan alat peraga itu agak takut gitu, atau mungkin dia nggak mau lah. Nah, bagaimana biar kita sebagai guru itu bisa mengajak keterlibatan anak untuk menggunakan alat peraga itu tadi, media itu Oh, tadi. iya. Ini- Motivasinya gimana gitu, nggih? Gini, jadi anak-anak diurutkan, artinya urut absen yo maju satu-satu begitu. Nanti Oke. tetap anak itu akan mau jadi urut. Jadi jangan sampai kalau ndak mau kita tuntun, ayo temannya mau kok gitu, ayo Iya. Cahayu misalnya harus selalu diberi apa ya, reward itu tidak Penghargaan, harus ya. barang, tapi kita ucapan wah bagus, Iya. wah ini cukup, wah sip itu ya, Iya. dan lain sebagainya. Iya. Dan wah ini cantik dan lain sebagainya. Ini Iya. semacam itu. Jadi jangan sampai anak itu merasa apa ya, merasa dikesampingkan. Nggih. Ya harus kita ajak, kita support terus. Iya. Yang nggak berani ayo nggak apa-apa, ayo berani nih sama ibu dan lain Iya. sebagainya semacam Iya. itu ya. Iya. Nah, Jadi didekati, kita juga sebagai guru harus telaten gitu istilahnya. Nggih. harus sabar, apalagi di kelas rendah harus Iya. lebih sabar. Iya. Sebab saya dulu pernah mau ngajar di kelas 6, tahu-tahu suruh di kelas 1, waduh. Langsung ini turun. Nggih. jomplang sebenarnya. Nggih. Tapi harus menyesuaikan diri, harus bisa. Iya, harus iya. bisa. Nggih. Dan lebih sabar. Iya. Nah, kembali lagi tadi anak-anak kelas 2 terutama ya. Untuk kelas 2 ataupun kelas rendah itu kan belajarnya memang suka pembelajaran sambil bermain. Nah, model-model pembelajaran seperti apa yang bisa kita gunakan, Pak? Itu kan model pembelajaran kan ada banyak nggih. Kita Iya. bisa gunakan model pembelajaran yang bagaimana yang anak-anak itu nanti belajarnya menyenangkan gitu. Nah, tinggal materinya. Oh, sesuaikan ke Iya, materi. disesuaikan materi. Nggih. Materinya apa? Ya kan? Sebab sekarang ini materi apapun Iya. ini bisa kita laksanakan dengan menggunakan media apa saja. Iya. Ya, contoh tadi, jadi pembelajaran tidak harus di kelas. Iya. Ya. Nggih. Nah, jadi misalnya ada matematika, bisa saja kita ajak keluar tadi. Iya. Misalnya yang berkaitan dengan lingkungan, makanya harus keluar. Nah, tidak boleh ya, misalnya ada hitung menghitung, Iya. ya kita berbaris kan harus 1, 2, 3 dan seterusnya. Itu sudah matematika kan. Iya. Iya. Nah, Sederhana terus tapi ya pakai sederhana, pengalaman ya. pengalaman. Benda konkret. Termasuk nanti masalah yang menyangkut katanya lingkungan sekolah, ada bunga-bunga. Iya. Nah, ini kan sudah masuk pada pembelajaran IPA sebenarnya kan, Iya. semacam itu ada Nggih. bunga, Sudah ada masuk tematik malah jadinya lah, nggih. gitu loh maksudnya. Jadi Iya. macam-macam. Iya, nggih. Nah, terus kita sebelum itu kita berdoa misalnya. Nah, ini kan Iya. sudah masuk pada pendidikan agama Iya, gitu loh. masuk ke semuanya. Nah, ke semuanya. nggih. Jadi Iya. mungkin semacam itu. Iya.
tadi disinggung tentang menghitung sesuatu melalui benda konkret ya. Nah, ini kalau anak di kelas 2 itu mereka itu bingung dengan konsep perkalian, Pak. Jadi perkalian itu kan hasil dari penjumlahan bilangan yang berulang ya. Nah, anak-anak itu kadang malah bingung tidak menjumlahkan bilangannya, tapi malah mengurangi atau bagaimana cara yang mudah sih biar ini anak bisa memahami konsep perkalian itu tadi. Oh ya. Yang namanya perkalian itu kan penjumlahan berulang. Ya, penjumlahan misalnya 2 kali 2. Nah, ini kan 2 kali berarti kan harus dikelompokkan. Duanya ya. Misalnya batu itu 2. Ya. Terus ada 2 kelompok. Nah, 2 kelompok ini 2 dikali 2 ini pada karo kan 2 tambah 2 kan berarti semacam itu, jadi 4 kan semacam itu. Nah, dikelompokkan 2 kali 3 misalnya ya, 2-nya dikelompokkan 2 berarti 2 ditambah 2 ditambah 2. Nah gitu loh, misalnya semacam itu jadi 6. Jadi 2 berapa? Dua kelompoknya nih akan apa? Barang-barang 2 ini. Oh ada 3. Oh berarti 2 kali 3 berarti 6. Sama dengan 2 ditambah 2 ditambah 2 sama dengan 6. Berarti menjelaskan secara rinci detail gitu. Detailnya. Jadi dikelompokkan, jangan maka bahasa. Jadi 2 kali. Nah begitu loh. Jangan 2 kali 3, enggak boleh seperti itu. Tapi 2 kali, misalnya 2. Nah, 2 kali ini 2-nya semacam itu. Nah, 2 kali 1 berarti ya 2 gitu kan, semacam itu. Karena kelompoknya 2 hanya 1 kan gitu. Itu. Dan seterusnya. Jadi intinya dijelaskan secara detail gitu. Rinci banget ya. Nah, ini juga terjadi di SD 2 Menduran, dan kebetulan di SD 2 Menduran itu kan untuk sarana digitalnya kan terbatas. Contohnya seperti LCD. LCD itu hanya 1, Pak, dan kadang kan buat gantian nggih. Nah, kalau misalnya kita sebagai guru kan ingin memanfaatkan penggunaan media atau teknologi yang ada lah. Nah, mungkin ada pembelajaran yang tepat yang memanfaatkan teknologi itu, atau ada alternatif lain mungkin sekiranya untuk mengantisipasi keadaannya LCD yang hanya 1 itu tadi. Oh gitu. Gini, jadi sebenarnya yang namanya media itu tidak harus yang modern. Nah, gitu loh. Jadi sebenarnya barang-barang bekas pun itu sebenarnya bisa kita gunakan untuk media. Nah, gitu. Jadi misalkan barang-barang bekas itu contohnya ini bungkus minuman dan lain sebagainya. Itu kan barang-barang bekas tapi bisa kita gunakan untuk media. Misalkan kita mau sekaligus nanti kita akan bisa membuat keterampilan, jadi anak bisa terampil kan semacam itu. Malah jadinya bisa memanfaatkan yang ada gitu. Misalkan barang bekas contohnya itu marimas atau barang bekas atau bungkus kopi dan lain sebagainya, itu bisa kita buat mungkin semacam tas atau semacam apa gitulah. Ini anak akan lebih senang itu, akan lebih senang karena ada media yang sebenarnya tidak terpakai, tapi bisa digunakan dan dibentuk lebih bagus, gitu. Bisa dibuat tas, mungkin dibuat apalah itu nanti semacam itu. Malah lebih kreatif tanpa memanfaatkan LCD saja, Nah, ini juga ada beberapa siswa itu kalau misalnya pembelajaran ditanya kegiatannya di rumah gitu, yang memanfaatkan benda-benda di rumah, itu mereka tidak bisa menceritakan, Pak. Terutama anak-anak kelas rendah di kelas 2.
Nah, apa yang seharusnya guru lakukan supaya anak-anak itu berani menceritakan kegiatannya, dan sebenarnya penyebabnya itu apa sih kok anak-anak kok tidak berani menceritakan apa kegiatannya di rumah gitu? Oh. Yang manfaatkan benda-benda di rumah iya, gitu. sebenarnya begini, itu kan karena kurangnya komunikasi. Oh iya, gitu loh. Kalau mereka ini sudah sering diajak komunikasi, itu akan lebih terbiasa, lebih terbiasa. Contoh, kebanyakan anak-anak yang putri ya, itu kalau di rumah mainannya kan misalnya boneka, ya mungkin apalagi lah misalnya semacam itu. Kalau laki-laki ya mungkin mobil-mobilan. Nah, kemudian ada juga yang menyusun benda semacam itu. Itu kan sering sebenarnya di rumah pun ada semacam itu gitu loh. Nah, itu biasanya anak-anak itu kalau sudah dia itu kepengennya ada kegiatan destruktif, merusak. Nah, itu jangan dimarahi. Itu karena memang fase destruktif, merusak dulu, tapi kok akan disusun kembali. Nah, gitu loh. Akan disusun kembali. Itu namanya perkembangan ya, fase perkembangan anak semacam itu. Jadi kalau ada semacam itu bagus ya, nanti coba diterapkan lagi, malah justru begitu. Jadi ada motivasi dan komunikasi yang baik baik, sehingga nanti anak-anak itu mau bercerita. Nah, ini terus siswa itu kan selama 2 tahun lalu kan waktu pandemi kan memanfaatkan media pembelajaran digital, seperti contohnya menggunakan sumber belajar YouTube atau mungkin Google. Nah, selain sumber-sumber belajar itu, sebaiknya itu siswa bisa memanfaatkan sumber belajar apa saja sih Pak, dan bagaimana gitu? Selain begini, dari digital itu tadi. Ya begini, jadi anak-anak itu senangnya kan mainan. Main. Misalnya di rumah itu punya HP. Ya, padahal HP itu mungkin tidak semua anak itu diberi HP oleh orang tuanya. Kadang orang tuanya menggunakan HP itu gantian antara orang tua dan anak. Nah, kesulitannya biasanya memang kalau HP dibawa oleh orang tua, nah itu anak kan tidak bisa menggunakan HP itu. Nah, itulah itu ya sebaiknya ini kan ada mainan seperti apa ya? Seperti HP tapi bukan HP itu loh, namanya apa tuh? Pokoknya ada mainan semacam itu. Ada mainan. Itu biar nanti anak itu terbiasa menggunakan media semacam itu. Nah, gitu. Jadi tidak harus menggunakan HP yang mahal, HP yang resmi, tapi HP-HPan misalnya semacam itu ada. Gitu. Jadi bisa manfaatkan tadi ya, meskipun digunakan untuk bermain tapi ternyata juga bisa untuk belajar. Tidak hanya pakai platform belajar HP aja gitu. Mungkin dari televisi juga bisa Pak. Ya bisa. Nah, kaitannya dengan itu biasanya siswa itu kan lebih tertarik melihat, mendengarkan dan mengamati guru saat menjelaskan materi. Nah, artinya kan guru harus, kalau anak-anak mau mendengarkan, melihat dan juga mengamati, kan guru harus menggunakan media atau peraga. Nah, peraga apa yang tepat digunakan untuk anak-anak di kelas rendah? Yang tepat digunakan di kelas rendah itu peraganya harus peraga real, yang nyata. Jangan sampai menggunakan peraga yang enggak nyata. Jadi biar anak itu lebih bisa menerima, bisa menerima kalau itu nyata. Jadi misalkan itu bisa macam-macam lah ya. Jadi kalau penghitungan itu bisa menggunakan ada mungkin kelereng, mungkin bulan-bulaan itu toh, yang kecil-kecil itu, atau mungkin bekel dan lain sebagainya. Itu anak kan akan lebih senang semacam itu.
Nggih. Jadi pakai media yang real ya, yang nyata nggih. Nggih. Nah, itu berarti kaitannya nanti ada inovasi pembelajaran, Mbak. Nah, jadi guru kan hanya menggunakan inovasi pembelajaran sederhana seperti kalau saya nggih biasanya menggunakan media gambar atau mungkin pakai model pembelajaran yang mudah diterima siswa. Apakah ada cara lain selain memanfaatkan media gambar itu tadi, dan kemudian apa sih media yang tepat gitu? Jadi kaitannya dengan yang tadi biar inovasi pembelajarannya itu bisa diterima oleh anak-anak. Nah, itu tadi saya sampaikan, tinggal kita akan mau menjelaskan materi tentang apa kan gitu. Tinggal materinya. Pokoknya anak ini senangnya itu bermain. Kalau maka jangan sampai anak-anak ini selalu dikurung di kelas. Ya, kadang-kadang kita bawa keluar kelas lah, kelas. Nanti suruh mengelompok. Nah, gitu loh. Ayo mengelompok 2-2, mengelompok 4-4, mengelompok 5-5. Nah, yang enggak uman. Nah, ini kadang-kadang teman loh, ini kan sudah 5, ini kok masih 1, ini enggak aman teman ini ya. Ini berarti kurang cepat. Nah, ini kan bisa kita sampaikan bahwa dia segala sesuatu itu harus gerak cepat, misalnya semacam itu, sehingga akan bisa mengumpulkan dengan teman-teman semacam itu. Jadi semacam anak dilibatkan langsung langsung, sehingga dan biar anak-anak tuh semangat lah, biar ada greget untuk terlibat di dalam pembelajaran tadi tersebut. Gitu. Kemudian ini kembali ke minat baca tadi, Pak. Nah, ada salah satu siswa itu di kelas 2 terutama ya. Itu dia belum bisa membaca, dan pada saat membaca itu tadi dia tidak bisa mengeja huruf-hurufnya itu tadi. Nah, kita sebagai guru itu harus memperlakukan yang bagaimana, dan apa sih metode pembelajaran yang tepat biar anak itu motivasi bacanya itu tinggi gitu. Jadi biasanya begini. Jadi kalau dulu itu ada metode SAS itu lebih bagus. Metode SAS misalnya akan sebuah kata ya, sapi ya, itu kan harus ada tulisan sapi semacam itu, misalnya duduk dan seterusnya itu. Jadi itu ada kartu huruf lah, kartu huruf yang namanya sa itu dari kata itu S ya kan, semacam itu. Coba cari S, terus cari A itu mana, A bilangnya A. Terus P mana P, terus I, semacam itu. Sehingga anak-anak dengan mudah nanti akan nyipteni istilahnya dalam bahasa Jawa. Pakai kartu kata berarti. Kartu kata. Atau kartu huruf lah kalau memang dari awal, dari anak kelas 2 ya kartu kata sudah. Kartu kata semacam itu. Nah, selanjutnya kalau anak-anak di kelas rendah itu biasanya untuk menalar sama menganalisis itu kan masih susah ya, Pak. Misalnya guru memberikan soal cerita atau menceritakan sesuatu, kemudian nanti anak-anak harus bisa menceritakan kembali apa yang disampaikan gurunya atau menjawab soal yang kaitannya dari cerita tersebut. Itu kan masih kesusahan anak-anak Nah, bagaimana sih guru memberikan motivasi atau mungkin memberikan pancingan supaya anak tadi bisa menalar dan berpikir, ini tadi yang dijelaskan gurunya seperti ini gitu. Dan penyebabnya biasanya apa itu untuk anak-anak seperti itu, Pak? Jadi maka guru setiap habis pelajaran itu kan diminta untuk merefleksi gitu. Merefleksi itu kaitannya dengan itu artinya untuk mengingat kembali. Gitu. Ini dibiasakan. Jadi apa tadi yang dijelaskan oleh Bu, ayo. Masalah, ada yang mesti muncul anak, ini
begini, apalagi Iya. tadi ya ini begitu. Jadi maka refleksi itu penting. Jadi Iya. mengulang dari apa yang sudah kita Disampaikan, sampaikan. ya. Itu akan mengingat anak-anak, Iya. akan teringat, terbiasa gitu loh. Iya. Kalau guru enggak mau merefleksi dari apa yang disampaikan, ya tidak akan bisa anak-anak karena Iya. tidak terbiasa untuk merefleksi tadi. Nggih, berpikir tingkat tingginya jadi terpacu nggih. Iya, Nggih. semacam itu. Nggih. Jadi anak-anak bisa ada semangat ya, Nggih. tersupport gitu, untuk mengingat kembali. Nggih. semacam itu. Nggih, satu lagi Pak pertanyaan anak-anak di kelas rendah ini, kelas 2 terutama ya. Ketika mereka diajarkan oleh gurunya sesuatu materi, itu beberapa siswa kebetulan di kelas 2 saat ini itu memang anaknya aktif-aktif dan antusias. Nah, itu ada salah satu anak yang dia dari guru sebelumnya itu katanya pintar, IQ-nya tinggi, Pak. Nah, ketika guru memberikan soal pun dia bisa mengerjakan dengan baik dan nilainya bagus. Tapi ketika guru meminta dia untuk menjelaskan sesuatu atau mungkin mendeskripsikan sesuatu, itu anaknya tidak bisa. Nah, itu apa penyebabnya dan bagaimana sih guru bisa mengetahui apakah anak ini benar-benar dia itu anak yang ber-IQ tinggi dan mampu, atau mungkin anak ini termasuk ABK, ngoten. Oke. Nggih. Jadi memang guru harus pandai Iya. melihat anak itu kadang-kadang begini, pandai di bidang akademik ya misalnya ya, matematiknya pengen, tapi mungkin dari segi skill bahasanya kurang. Iya. Itu biasanya ada semacam itu. Maka anak itu dibiasakan tadi harus ada pembiasaan. Iya. Pembiasaan untuk mengulang-ulang kata-kata gimana kamu bisa menyampaikan ini ya, ini harus bisa diterapkan pada anak. Iya. Diterapkan sehingga nanti apa yang diucapkan coba tulis gitu loh. Iya. Jadi ini pembiasaan itu Bang. Iya. Apa yang diucapkan, yo tadi ya adik ngapain? Iya. Saya tadi menulis Iya. misalnya, atau mengerjakan soal matematika, ditulis dengan tulisan sehingga nanti Iya. anak akan terbiasa. Iya. Ya, akan terbiasa, juga pikirannya itu hidup, dan Iya. juga keterampilan membaca, keterampilan menulisnya juga akan tercapai Ya, semacam jadi itu. pakai pembiasaan gitu ya. Pembiasaan terus. Jadi bukan termasuk anak yang ABK Bukan, ya, bukan. Hanya Ya, belum terbiasa saja belum kan, terbiasa mungkin itu. takut Nah, ngoten ya. karena Iya. takut dan lain Iya. sebagainya. Kan kalau orang tidak dibiasakan itu pasti takut, gitu. Iya. Orang dewasa, ya orang dewasa saja itu Iya. kalau tidak terbiasa akan Iya. tunjuk jari saja itu merasa takut, merasa dan lain sebagainya. Tapi kalau sudah Iya. terbiasa, yang bisa tunjuk jari ya, Iya. ini akan terbiasa. Begitu. Iya, iya. Siapa yang bisa tunjuk jari? Nah, maka harus selalu diajarkan Iya. kebiasaan. Jadi pembiasaan apapun, Nggih. perilaku apapun yang baik harus ada pembiasaan dan pembiasaan. Ya, berarti pembiasaan. Nggih. Iya. Ya, baik, terima kasih Iya, Pak ya, sudah terima memberikan solusi dan apa saja penyebab identifikasi masalah yang sudah saya temukan di Iya, SD 2 Menduran, khususnya di kelas 2 nggih. Ya. Nggih. Beliau ini adalah pengawas dari SD Negeri 2 Menduran, Bapak Kusnan dari Korwil Melati. Nggih, baik, terima kasih atas Iya, waktunya. iya, terima Sangat kasih. bermanfaat bagi kami. Dan sekian, wassalamualaikum.